Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nafira Rukmana dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi korbannya. Pelecehan seksual biasanya diterima oleh wanita, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga diterima oleh laki-laki. Pada zaman sekarang, masih banyak kasus pelecehan yang umumnya diterima oleh wanita dan dianggap tabu atau aib jika kita menceritakan pelecehan yang kita alami kepada orang lain. Hal ini karena menurut masyarakat, untuk membahas hal semacam ini adalah hal yang memalukan untuk dibagikan kepada orang lain. Padahal ketika ada seseorang yang mengalami pelecehan, maka dia akan mengalami trauma yang cukup dalam, apalagi sampai terjadi pemerkosaan. Padahal pada Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab telah dijelaskan bahwa terdapat butir-butir pengalaman seperti menghargai sesama manusia, mengakui persamaan derajat manusia, dan memperlakukan manusia seperti manusia, bukan seperti binatang. Kemudian, apa yang harus kita lakukan setelah mendapat perlakuan seperti itu? Kita tidak boleh diam, teman-teman. Kita harus bangkit sebagai wanita yang kuat dan harus semakin berkembang sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Kita tidak boleh terpuruk dan lemah setelah mendapat perlakuan pelecehan semacam ini. Dan kita harus tunjukkan bahwa kita adalah wanita yang memiliki mental baja dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Bahkan seharusnya kita memiliki kesuksesan yang lebih karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berbeda di antara yang lain. Sehingga kita harus lebih kuat dan tangguh menghadapi kejamnya realita hidup. Dan akhirnya, adanya Pancasila sebagai dasar negara perlu dipahami oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia, karena Pancasila dianggap landasan hidup untuk seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Setiap warga negara perlu memahami makna setiap sila yang ada di Pancasila, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengerti dan memahami bagaimana hidup tanpa merugikan orang lain. Dan demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.